Halo bro, balik lagi sama gue Koko Brewok. Di video kali ini gue akan ngebahas salah satu meme dari postingan store Koko Brewok. Jadi ini adalah salah satu jokes yang kita bikin. Nah, tapi ini bukan sekedar jokes karena memang ini sebenarnya relate juga sama kalian yang memang ngalamin masalah kebotakan ya. Nah, di sini ini video untuk kalian yang memang concern dengan kondisi kalian. Untuk kalian yang misalnya ngerasa nggak ada masalah atau bahkan pede-pede aja, ya nggak ada masalah juga sih. Yang nggak masalah juga, nggak apa-apa juga ya, dan itu bagus-bagus aja kok. Oke, jadi gue bakal bahas di sini ada 8 gambar. Yang pertama yang sip rambut kece nih, itu adalah kondisi rambut sebelum kalian 15 tahun. Jadi 15 tahun ke bawah itu orang tuh nggak akan ngalamin yang namanya kebotakan. Lu nggak akan lihat orang umur sekitar umur 12, umur 14 itu ngalamin kebotakan. Kalau memang dia hairline-nya udah M, ya itu nggak masalah karena memang bawaannya dari sana, tapi mungkin makin lama akan makin mundur atau bakal tetap bagus juga, kita nggak tahu. Jadi kalau memang bawaannya M ya nggak ada masalah. Di gambar kedua yang sebelah kanannya, menurut gue sih ketika misalnya kalian udah sadar di tahap itu adalah tahap terbaik untuk pakai minoxidil dan kawan-kawan. Jadi sebelum parah lu pakai dulu gitu. Semakin banyak bahan yang tersisa itu semakin gampang untuk numbuhnya lagi gitu, karena nggak terlihat terlalu kosong atau gimana. Dan misalnya kalian yang buat, misalnya kalian yang memang pengen lakuin yang namanya transplant, itu adalah tahap yang tepat menurut gue. Karena apa ya, karena graf yang dibutuhin tuh masih sedikit, dan apa namanya, kondisi yang penipisannya juga belum terlalu lebar gitu. Jadi bisa dipasang graf yang cukup tebal biar lebih rapet. Karena semakin kalian misalnya semakin kalian tipis, semakin kalian botak lah kasarnya, itu graf yang ditanam kan nggak bisa benar-benar sebanyak yang kalian mau. Misalnya kalian pengen tanam 20.000 graf, itu belakangnya itu bakal jadi benar-benar bolong, atau ya memang di sananya juga nggak bisa juga lu pasang sebanyak itu. Dan untuk nutup satu area kepala, ya kalau memang terlalu banyak ya jadinya ya agak carang-carang juga. Nah, di tahap ketiga ini masih bisa diobatin sebenarnya pakai kayak Big Tree gitu, tapi ya udah mulai lumayan lama lah kalau udah bentuk pola kayak gitu ya. Nah, kita masuk ke gambar yang keempat atau yang di tengah. Itu menurut gue adalah tahap terakhir ketika kalian misalnya mau nyembuhin ya. Nyembuhin baik secara transplant ataupun pakai Big 3, Big 4, Big 6 gitu. Karena yang tadi bahannya tuh masih ada tapi udah nggak banyak gitu. Ketika lu misalnya bahannya masih banyak, tipisnya cuma sedikit, itu tumbuh bulu-bulu halus, karena yang lainnya masih agak hitam, itu kelihatannya cukup oke. Tapi misalnya ketika udah licin atau udah jarang-jarang, itu susah juga. Nah, yang tadi gue bilang, ketika udah jarang-jarang, misalnya kalau kalian mau metode transplant, itu memang bahannya udah sedikit ya, dan hasilnya pun nggak akan maksimal. Nah, ini yang sisanya adalah tahapan-tahapan yang istilahnya semakin parah lah, itu kalian bisa lihat sendiri. Menurut gue di 3 tahap terakhir, itu menurut gue udah nggak bisa pakai minoxidil dan kawan-kawan gitu. Jadi pasti hasilnya nggak maksimal, pertumbuhannya lambat banget, tumbuh tipis pun serasa nggak tumbuh. Ya, jadi menurut gue kalau udah di 3 terbawah itu udah kayak nggak bisa lah lu pakai amunisi Big 3 sampai Big 6. Kalau misalnya kalian mau tetap pakai, pasti hasilnya nggak maksimal. Misalnya cuma tumbuh sekitar 20%, 30%. Karena memang kondisinya udah parah. Apalagi kalau misalnya sampai udah licin ya, udah ada area yang licin, folikelnya udah mati, itu udah nggak bisa. Sebenarnya itu bisa ditransplant, tapi balik lagi, bahannya itu kurang pasti. Jadi kalau udah kayak gini sih agak susah untuk selamat. Kecuali misalnya kalian yang punya tekstur rambut yang agak ikal, itu masih bisa ditransplant. Kenapa? Karena nanti kan teksturnya itu ikal, seolah-olah volumenya cukup besar. Tapi untuk misalnya kalian yang punya rambut lurus, di situ menurut gue nggak bisa. Jadi menurut gue sih sarannya kalau memang misalnya kalian merasa bahwa ini mengganggu, ya sedini mungkin diobatin gitu. Ketika kalian udah di tahap yang parah, coba dikurangin lagi ekspektasinya untuk kesembuhan. Jadi video ini sebenarnya kayak gitu aja. Intinya semakin cepat lu obatin, pasti hasilnya akan semakin bagus. Sebelum parah obatin, dan semakin parah kondisi lu, ekspektasi lu yang diturunin, karena nggak bisa balik lagi ke kondisi nomor 1, ke kondisi awal. Oke, paling itu aja, videonya segini aja. Gua Koko Brewok pamit dulu. Ciao.